240810101030. Perkenalkan, nama saya Salsabila Kahanaya Ayu Azhara dengan NIM 2408101060. Perkenalkan, nama saya Nora Amarilla dengan NIM 240810101082. Definisi promosi. Promosi dalam bentuk apapun merupakan suatu usaha untuk mempengaruhi pihak lain. Secara lebih spesifik, promosi adalah salah satu elemen bauran pemasaran sebuah perusahaan dari MC Daniel et al. 2011. Kenner dan Kenneth 1990 mendefinisikannya sebagai sebuah mekanisme komunikasi pemasaran, pertukaran informasi antara pembeli dan penjual. Promosi berperan menginformasikan to inform, membujuk to persuade, dan mengingatkan to remind konsumen agar menanggapi respon produk atau jasa yang ditawarkan. Tugas promosi. Promosi mengusahakan perubahan dan pemikiran. Setelah mengubah kebiasaan tertentu, pemasaran mengusahakan supaya konsumen yang sudah berubah kebiasaannya itu tetap memilih makanan barunya. Penjual berusaha untuk mendapatkan kesan yang baik dari konsumen dan memotivasi pembelian produk atau jasa yang ditawarkan. Lalu, promosi melaksanakan 3 tugas, yaitu menginformasikan kepada pihak yang ditargetkan, meyakinkan pihak yang ditargetkan, dan mengingatkan pihak yang ditargetkan. Namun, promosi melaksanakan 1 dari 3 tugas tersebut, yaitu menginformasikan atau informing. Promosi yang informatif berusaha mengubah kebutuhan yang sudah ada menjadi keinginan atau memberi stimulasi minat pada sebuah produk baru. Kemudian materi selanjutnya adalah bauran promosi. Terdapat 5 komponen utama yang ada di dalam bauran promosi. Yang pertama adalah iklan. Iklan merupakan media komunikasi kepada halayak umum yang bertujuan untuk menyebarkan informasi. Jadi iklan ini merupakan pemasaran yang efektif karena dapat mencangkup massa yang ditargetkan lebih luas untuk produk yang akan diperjualbelikan. Hampir semua perusahaan pasti menjual produk atau jasa menggunakan iklan, baik itu berbentuk kampanye yang harganya bisa mencapai puluhan juta maupun iklan khusus dalam surat kabar. Contohnya itu seperti televisi, radio, surat kabar, majalah, maupun kartu-kartu transit seperti iklan di bus dan taksi. Paling banyak digunakan untuk memindahkan iklan kepada konsumen. Nah, salah satu keuntungan iklan ini adalah kemampuannya untuk mengkomunikasikan berita kepada banyak orang pada saat yang bersamaan, contohnya di televisi. Kemudian ada penjualan pribadi atau personal selling. Jadi, pada personal selling ini akan ada 2 pihak yang masing-masing berusaha mempengaruhi satu sama lain, yakni ada penjual dan pembeli. Hubungan saling mempengaruhi tersebut dapat dilakukan melalui pertemuan pribadi, telepon maupun alat komunikasi yang lain. Pada saat ini, personal selling makin bergantung pada internet. Kebanyakan perusahaan sudah menggunakan website untuk menarik pelanggan potensial yang mencari keterangan mengenai produk jasa yang akan ditawarkan. Selanjutnya, hubungan melalui website tersebut ditutup dengan penjualan yang dilakukan melalui jasa personal selling. Contoh dari jasa personal selling adalah Tupperware. Kemudian promosi penjualan atau sales promotion. Jadi promosi penjualan ini ditujukan kepada konsumen, pelanggan usaha atau trade customer maupun karyawan perusahaan. Yang termasuk di dalam promosi penjualan ini adalah sampel bebas, perlombaan, pameran dagang, kupon, dan juga sebagainya. Promosi penjualan menarik perhatian konsumen dan dapat menimbulkan dorongan yang kuat untuk membeli produk yang dipromosikan. Contoh dari sales promotion ini adalah Sephora. Jadi ketika kita datang ke Sephora, itu kan pasti SPG-nya akan menawarkan produk yang baru aja diluncurkan dari suatu brand yang ada di Sephora tersebut. Jadi kita bisa meminta sampel gratis kepada SPG yang ada di Sephora. Kemudian ada hubungan masyarakat atau public relation. Jadi public relation ini merupakan jembatan komunikasi antara karyawan, konsumen maupun pihak lainnya. Jadi pemasaran bukan saja merupakan public relation untuk mempertahankan kesan positif mengenai perusahaan,
melainkan juga mendidik masyarakat mengenai tujuan dan sasaran perusahaan, serta memperkenalkan produk baru dan membantu mendukung usaha penjualan produk perusahaan. Kemudian yang terakhir adalah publikasi. Jadi publikasi ini merupakan bentuk realisasi dari public relation atau hubungan masyarakat. Jadi publikasi ini tujuannya ya untuk memberitakan informasi mengenai perusahaan, hubungan kerjasama perusahaan, dan produk yang akan ditawarkan. Jadi bisa dikatakan publikasi ini adalah bentuk transparansi dari perusahaan tersebut. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi bauran promosi. Ada 4 aspek, yaitu yang pertama adalah pasar tujuan, memuat beberapa aspek, yaitu kesadaran atau awareness. Pada tingkat kesadaran, tugas penjual adalah memberitahukan mengenai keberadaan produk atau mengenal produk yang ditawarkan. Yang kedua adalah pengetahuan atau knowledge, maksudnya bagaimana pembeli mengetahui fitur-fitur produk. Yang ketiga adalah rasa suka atau liking. Promosi dapat digunakan untuk mengubah audiensi pelanggan sehingga dapat menyukai produk dan merek. Yang keempat adalah keyakinan atau conviction, menyangkut keputusan untuk memberi sehingga sasaran promosinya adalah meningkatkan rasa akan kebutuhan dari produk tersebut. Yang kelima adalah purchase atau pembelian. Pembelian bisa saja ditunda, misalnya karena adanya kekurangan biaya. Hal ini dapat ditangani dengan memberikan diskon khusus. Yang kedua adalah ketersediaan dana. Perusahaan memiliki dana yang besar akan mengiklankan produknya ketimbang perusahaan kecil yang akan melakukan penjualan perseorangan antar pengusaha dengan pengecer. Yang ketiga adalah sifat produk. Ada 3, yaitu nilai unit, yaitu sebuah produk yang mempunyai nilai unit yang lebih rendah, tidak terlalu berisiko, dan cenderung mudah menarik pasar secara massal. Yang kedua adalah tingkat kustomisasi, maksudnya bagaimana produk dapat menyesuaikan tingkat kebutuhan pelanggan. Yang ketiga adalah layanan penjualan dan pasca penjualan, memberikan informasi produk, spesifikasi, dan manfaat, serta dalam beberapa produk yang harus didemonstrasikan membutuhkan pelayanan yang lebih sering. Yang nomor 4 adalah tahap daur hidup produk. Pada tahap ini, pembeli harus diberitahu keberadaan dan keuntungan suatu produk dan peran pedagang menengah untuk menyediakan produk dan barangnya. Saya akan menjelaskan tentang strategi bauran promosi. Ada 2 jenis strategi bauran promosi. Yang pertama ada strategi mendorong dan yang kedua ada strategi menarik. Yang pertama ada strategi mendorong, ialah sebuah strategi yang mendorong atau menghantar produk melalui saluran pemasaran ke pembelian akhir. Yang kedua ada strategi menarik, yaitu mengarahkan kegiatan pemasarannya atau terutama iklan dan promosi kepada pembeli akhir. Saya akan menjelaskan mengenai strategi bauran promosi. Peta konsep pada gambar tersebut menjelaskan perbedaan antara strategi mendorong dan strategi menarik dalam bauran promosi. Yang pertama ada strategi mendorong. Produsen mempromosikan produk kepada pengantara seperti pedagang grosir dan pengecer agar mereka membeli dan menyimpan stok produk. Kemudian fokusnya adalah mendorong produk melalui saluran distribusi ke konsumen akhir. Contohnya memberikan insentif kepada pengecer, diskon khusus untuk distributor, atau bonus. Yang kedua ada strategi menarik, yaitu produsen langsung mempromosikan produk kepada konsumen akhir sehingga mereka meminta produk tersebut dari pengecer. Kemudian fokusnya adalah menciptakan permintaan langsung dari konsumen yang akan menarik produk melalui saluran distribusi. Contohnya yaitu iklan di media, promosi langsung kepada konsumen, atau kampanye media sosial. Intinya, strategi mendorong berfokus pada distributor dan pengecer, sedangkan strategi menarik langsung menargetkan kepada konsumennya. Selanjutnya, materi yang terakhir yakni beberapa pendekatan pembuatan anggaran promosi. Perusahaan perlu membuat anggaran yang tepat agar kegiatan promosi dapat berjalan dengan baik, efektif, dan efisien. Umumnya terdiri dari 4 metode, yaitu yang pertama, persentase penjualan. Pendekatan persentase penjualan merupakan
Anggaran promosi berdasarkan persentase tertentu dari penjualan pada masa lalu atau penjualan yang diharapkan atas harga per unit produk. Penggunaan metode persentase penjualan mengurangi pengeluaran untuk promosi ketika penjualan menurun, padahal promosi justru dibutuhkan pada saat itu. Yang kedua, metode semua dana yang tersedia. Maksud dari metode ini adalah jika sebuah perusahaan baru menawarkan sebuah produk yang baru, seringkali mengalokasikan semua dananya untuk kegiatan promosi. Tujuannya supaya produknya terjual dalam jumlah banyak dan memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Namun setelah beberapa saat, manajemen harus melakukan investasi dalam hal-hal lain seperti pembelian mesin baru untuk meningkatkan produksi, sehingga anggaran promosi harus direvisi. Yang ketiga, pengikut persaingan. Metode ini menentukan anggaran promosi berdasarkan pengeluaran promosi oleh pesaing. Caranya, perusahaan tersebut dapat memperoleh data tentang biaya promosi pesaing melalui data yang dikeluarkan oleh asosiasi industri yang sama atau asosiasi perdagangan. Lalu metode yang terakhir adalah berdasarkan tugas atau sasaran. Metode ini mengharuskan manajemen menetapkan tujuan yang ingin dicapai melalui program promosinya. Langkah-langkah yang dapat ditetapkan yaitu: pertama, menentukan sasaran promosi yang spesifik. Kedua, menentukan tugas-tugas yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran tersebut. Dan yang terakhir, memperkirakan biaya untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut. Dari penjumlahan seluruh biaya-biaya tugas tersebut menjadi anggaran promosi yang akan ditawarkan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum